Ya, ya ini Pak Matias tambah dulu ya. Dari kemarin ini mau masuk nggak bisa-bisa Pak Matias tambah biar. Oke Pak Matias tambah silakan. Oke, terima kasih Pak Iya. Mana nih Paul. videonya nih? Kemarin ada nama videonya nih. Iya, Ya jadi silakan. sengaja saya tidak tampilkan karena kayaknya tampangnya Pak Einstein lebih ganteng daripada Nggak saya, kelihatan Pak. Pak kalau di YouTube Pak. Iya, Kalau di sengaja YouTube nggak nggak. kelihatan, cuman kelihatan namanya saja. Oh ya, nggak Mm-mm. ininya nggak itu ya. Nggak kelihatan. Tampangnya Pak Einstein Nah, nggak kelihatan. nggak kelihatan kalau Oke, di YouTube. saya hidupkan video ya. Alright, oke deh. Luar biasa. Nah, Iya Pak, tambah ya, silakan. terima kasih Pak Paul. Mm-mm. Kemarin memang udah sewaktunya apa boleh buat kita. Jadi saya maklum. Nah, kemudian dengan Pak murid Yesus tadi ada masalah dengan psikologi sehingga masuk dengan KPK. Saya memang ketawa Pak di sini karena ini psikologi apa ini yang dimaksud ini? Masa seperti sekarang ini nggak beberapa 75 orang di KPK ternyata nggak lulus ASN, Bapak sendiri nggak lulus karena psikologi ada aja saya pikir ini apa apakah psikologi keluarga mudah nggak Pak ya. Nah sekarang ini Pak uh, kita kembali ke Israel. Mm-mm. Di dalam suatu perang Pak, seperti yang banyak saya baca artikel, sebenarnya ini pertanyaan kepada Pak Jenderal, mudah-mudahan Pak Jenderal Tobing ada sedang monitor juga, nanti beliau bisa jawab. Pertanyaan adalah di dalam perang apapun itu, khususnya Israel sekarang ini, who gets the most benefit from this war? Kan begitu ya. Nah, apakah Israel mendapatkan keuntungan dari perang ini? Apakah Palestina? Kalau kita perhatikan, siapa yang paling the most get benefit? Nah, kalau kita perhatikan situasi perang sekarang, contohnya yang ada uh, di Crimea dengan Rusia, pasukan Amerika masuk ke sana. Lalu terakhir, uh, Turki sudah dinyatakan melakukan genocide pada waktu era Ottoman. Kemudian di Asia Tenggara, tempat kita, Southeast Asia, uh, ada terjadi ribut-ribut antara China dengan tetangganya. Lalu lagi-lagi pasukan Amerika masuk ke sana. Jadi adanya perang di Israel, siapa sebenarnya yang paling mendapat benefit dari situasi secara global yang ada sekarang ini? Nah, Iran mungkin, Turki mungkin, Rusia mungkin juga, dan juga China. Apakah ini untuk melemahkan pertahanan Amerika untuk menjaga keamanan dunia? Nah, mari kita analisa sama-sama. Siapa sebenarnya yang mendapat benefit, the most benefit dari perang yang ada di Israel sekarang? Nah, itu pertanyaan nomor satu untuk Pak Jenderal, atau mungkin murid Yesus bisa memberikan jawaban. Yang kedua, Pak ya, mengenai uh, sejarah perang dunia. Ini saya hubungkan dengan Indonesia pada waktu masa kemerdekaan dulu. Kalau kita kembali kepada perang dunia dulu, di mana kita dijajah oleh Belanda, lalu Belanda kalah perang dengan, singkat kata, dengan Jerman. Secara di atas kertas, sebenarnya karena kita jajahan Belanda, lalu mereka kalah dan Jerman pemenang, sebenarnya Indonesia di atas kertas adalah menjadi jajahan Jerman. Tetapi pada waktu itu, dengan iming-imingnya, Jepang masuk ke Indonesia. Lalu dikalahkan oleh Amerika, Jepang ini, sehingga terjadilah kemerdekaan kita. Nah, secara di atas kertas, sebenarnya kita pun sudah menjadi milik Amerika pada waktu itu. Pada waktu itu, Pak ya. Lalu terjadilah negosiasi antara revolusioner kita, Pak Soekarno dan Hatta,
dengan beberapa revolusioner di belakangnya, dan di pihak Amerika, presidennya pada waktu itu, dan bisnismen di belakangnya. Nah, lalu kita harus mengerti kenapa Amerika ini menjadi superpower dan menjadi orang yang sangat diharapkan untuk menjaga keamanan dunia sejak Perang Dunia Kedua itu selesai. Ya, nah, jadi dari skema itu semua kita harus mengerti apabila ada negara-negara lain yang ingin menjadi superpower, ya harus kembali ke mengingat sejarah Perang Dunia Pertama dan Kedua, apa kontribusinya di dalam menjaga menyelesaikan Perang Dunia itu. Karena rakyat Amerika, tentaranya, ribuan berdarah-darah. Lalu kalau ada negara lain yang berusaha untuk menggeser posisi Amerika, tentu ada sesuatu yang harus kita pikirkan, yang mereka pikirkan maksud saya. Nah, jadi mungkin Pak Jenderal juga bisa menjelaskan apakah teori itu atau yang saya perhatikan itu memang dapat diterima oleh logika kita. Nah, kemudian tadi Pak Hall menceritakan mengenai 666, ya. Nah, 666 ini adalah antikristus. Kristus itu dipercaya sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita ambil maknanya adalah anti Tuhan. Terlepas daripada agama lain tidak percaya Kristus anti Tuhan, tapi Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi katakanlah bahwa 666 itu adalah anti Tuhan. Semua agama percaya kepada Tuhan dan menjaga kemuliaan kebesaran Tuhan. Tetapi ada perbedaan di dalam kitab-kitab sehingga terjadi beberapa perselisihan. Namun 666 yang dimaksud ini apa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Dari segi ilmu pengetahuan. Kalau dari segi agama kita saling tuduh, ya. Agama ini jadi antikristus, agama sana lah antikristus. Tetapi dari ilmu pengetahuan, kalau saya perhatikan adalah seperti ini. 6 itu atau 9 itu adalah simbol manusia. Karena di Alkitab itu banyak simbol-simbol dan juga kode-kode yang harus kita mengerti untuk tahu kemana arahnya pasal atau ayat-ayat tersebut. Jadi 6 itu atau 9 adalah simbol manusia. Sekarang 6 pertama, siapa 6 pertama ini? Karena ada tiga generasi dari manusia ini sehingga muncullah nantinya antikristus. Kalau dari segi ilmu pengetahuan, menurut yang saya perhatikan, 6 pertama itu adalah manusia di era medieval time sampai sekarang, yaitu yang masih memikirkan perang-perang ini tadi, perang-perang konvensional, ya, yang berdasarkan agama mereka ribut, karena dogma mereka ribut. Itulah 6 pertama. Lalu 6 kedua, yaitu sebenarnya angka 9, yaitu adalah manusia sekarang yang sudah berdiri di dalam pemikiran. 6 tadi terbalik manusianya, ke bawah otaknya. Sekarang manusia itu sudah berdiri otaknya. Sudah mendapat ilmu pengetahuan. Kalau kita perhatikan sekarang adalah muncul artificial intelligence. Artificial intelligence ini sama seperti manusia nantinya. Kenapa? Karena robot ini bukan robot seperti yang ada kita lihat di pabrik nantinya, tetapi robot hasil dari brain map manusia dimasukkan ke robot itu. Sehingga robot ini nanti menjadi lebih pintar, lebih kuat, bahkan lebih ganteng daripada manusia itu sendiri. Ada robot manusia, ada robot binatang, dalam bentuk binatang, dan itu digunakan nanti untuk militer. Nah, itulah 6 yang kedua. Sebenarnya angka 9, mereka sudah intelijen. Nah, 6 yang ketiga ini, disinilah antikristus itu nanti. Yaitu robot tadi melahirkan robot yang baru,
yang terlepas daripada manusia itu sendiri. Sehingga mereka lepas dari hidup kemanusiaan, humanity, lalu mereka yang nanti memerangi manusia. Karena 666 tadi, 6 terakhir itu mungkin hadir 100 sampai 150 tahun ke depan, atau mungkin lebih cepat, tetapi berbasis artificial intelligence. Nah, ini yang ketiga-tiga ini Pak yang saya mau utarakan. Semoga teman-teman kalau ada pertanyaan atau informasi lebih menambah. Kopi. Nanti ada juga yang saya masukkan N27. N27 ini bukan Nurtanio 27, bukan. Kemudian kalau boleh Pak, WhatsApp-nya Pak Jenderal mohon diinfo kepada saya, karena saya ada yang penting yang sangat saya mau diskusikan dengan beliau. Terima kasih Pak Paul. Matias, kalau ada yang mau Pak bertanya, Matias silakan. ini dari teologi atau bukan, Pak? Saya orang Kristen, ya, tetapi saya juga tidak hanya masuk di dalam satu buku, tapi saya juga menggali-gali di dalam ilmu pengetahuan yang lain. Ya, jadi kalaupun saya bikin di situ ada Einstein, adalah untuk menunjukkan. Bukan. Artinya Bapak dari orang awam, maksud saya begitu Pak, karena ini penting sekali. Iya. Pengetahuan dasar Ya, teologi. dari orang awam. Pengetahuan. Tolong yang tidak bicara jangan dinyalakan dulu. Ini no name itu mikrofonnya jelek gitu. Itu mengganggu sekali, sakit kupingnya. No name. Mikrofonnya jelek, dicopot no name. Jangan dicoba-coba karena sakit sekali mengganggu yang lain. Ya. Betul. Angka 66 itu bukan tulisan 666, bukan begitu loh Pak. Di dalam Alkitab, tulisan 666 itu bukan angka 666, bukan begitu. Tetapi itu berasal dari sebuah kalimat, Pak. Sebuah kalimat yang berasal dari kata hexakosioi, hexakonta, hex. Itu, Pak. Dan simbolnya itu bukan 6, angka 6, hex, bukan begitu, Pak. Hex itu kan angka 6. Nah, bukan hex begitu, Pak. Tetapi adalah sebuah jumlah. Jadi, kalau mau melihat angka 66 itu sudah pernah saya bikin videonya, itu bukan angka 666 seperti yang di film-film Hollywood itu, Pak. Bukan, Pak. Nah, itulah kesalahan dari teori konspirasi karena mereka selalu mengambil dari film-film yang film konspirasi itu. Jadi yang di dalam Alkitab ditulis 666 itu bukan seperti yang Bapak bilang tadi sehingga bisa 6 bisa 9. Angka 6 itu kan kalau dibalik jadi 9. Nah, bukan kayak gitu, Pak. Itu Damien, Pak. Film Omen, di Omen itu kan begitu. Nah, tapi yang di Alkitab itu nggak seperti itu. Tapi dari kata hexakonta, dari kata hexa, kosioi, hexakonta, hex. Nah, itu 666 adalah sebuah jumlah. Jadi sebuah jumlah itu, Pak, bukan tulisan dalam bahasa kita, dalam tulisan kita 6 atau 9. Dan itu nggak bisa 6 dibalik 9 gitu, di dalam bahasa aslinya nggak bisa. Dan Rasul Yohanes menuliskannya bukan dalam bahasa Latin, tetapi dalam bahasa Yunani. Jadi memang itu adalah 666. Nah, 666 itu adalah sebuah jumlah dari jumlah dari namanya atau sebutannya. Kalau kata onoma itu juga berarti sebutan, juga berarti sebuah nama proper name, tapi juga sebutan. Onoma itu sebuah otoritas, sebuah kuasa. Di dalam onoma father, nah di dalam onoma pater itu dalam kuasa, juga bisa dalam kuasa. Nah, itu juga berarti kalau kemarin saya ajarkan itu, ternyata syahadatnya orang Islam itu juga jumlahnya, kalau dijumlah itu 666. Jadi jumlahnya itu adalah 666. Kalau di Wahyu 13 ayat 18, barang siapa berhikmat, hendaklah ia menghitung jumlah angka itu. Jumlahnya Pak yang dihitung, Pak. Jadi bukan logonya, tapi jumlahnya. Disuruh dihitung sama kita, Pak. Total jumlahnya berapa. Nah, jumlah itu 666. Itu pernah saya buat videonya, bilangan antikris. Jadi, bukan seperti itu. Nah, 666 itu adalah sebuah bilangan. Islam itu adalah antikris, bukan paus. Tadi ada yang bilang di mana itu ya, di YouTube apa di mana. Ayo bongkar, paus adalah antikris. Ngawur, nggak ada paus antikris. Islam itu antikristus dari awal. Islam itu anti Yahudi, anti Kristen.
Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, itu udah jelas antikristus. Dan antikristus itu bukan anti Tuhan, Pak. Antikristus itu tidak anti Tuhan. Antikristus itu antikristus. Kristusnya kita itu Yesus Kristus, yaitu Islam itu antikristus. Dia mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, Yesus tidak disalib. Itulah antikristus. Yohanes sudah menjelaskan siapakah antikristus itu. Dijelaskan Pak dengan detail. Satu, yaitu yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Artinya sebelumnya bukan manusia. Terus dia datang. Nah, itu artinya seperti itu. Itu bahasa resiprokal sebenarnya. Bahasa retorika dan resiprokal. Kalau dia adalah Yesus datang sebagai manusia, berarti sebelumnya bukan. Nah, itu bahasa Yunani mengenal bahasa seperti itu, model tata bahasa seperti itu. Nah, yang kedua, siapakah antikristus itu? Yang tidak mengakui Bapa dengan Anak. Orang Islam tidak mengakui Bapa Yesus diperanakan, Allah tidak memperanakan. Nah, itu tidak mengakui Bapa dengan Anak. Ya Islam lagi. Nah, itulah antikristus sebetulnya. Jadi bukan anti Tuhan, antikristus itu, tapi anti dengan Kristus itu. Nah, jadi makanya saya tanya, kecuali Bapak tadi punya dasarnya, cuman saya kira itu bukan dasar, tetapi tafsir bebas yang tadi Bapak itu tafsir bebas, dan itu hati-hati kalau kita membaca kitab Wahyu, ada banyak sekali tafsir bebas dan sudah berkali-kali terbukti tidak ada yang tepat, leset semua. Nah, tapi begitu kita lihat dari Islam, dari sejarahnya pun semua bisa masuk. Makanya itu jadi tesis saya, Pak. Itu tesis master teologi saya, itu ada sudah saya terbitkan juga bukunya, ya, di judulnya Khilafah Terakhir. Ya, itu saya kasih tulisan, cuman di situ saya belum tuliskan bahwa Islam antikristus. Ya, saya baru tulisan bahwa Islam bukan berasal dari Ismail, ya, tetapi berasal dari Babel, orang Muhammad itu. Nah, itu begitu, Pak, yang tentang antikristus, ya. Nah, juga yang teman yang di YouTube tadi yang lihat, antikristus itu bukan paus yang ngawur itu. Antikristus itu Islam, itu sudah dinubuatkan, bilikan di padang gurun, ya, Daniel 2 ayat 43, Mid Arab, ya kan, bangsa yang terakhir adalah bangsa Arab. Nah, itu Arab itu yang kebangkitan bangsa Arab itu, besi bercampur tanah liat, nggak bisa bercampur, berantem terus. Mereka memang bersatu, tapi berantem terus, katanya Daniel kan. Nah, itu Daniel 2 ayat 43, Mid Arab, bahasa aslinya itu kata Arab, memang dari situ ditulis bangsa Arab gitu, Mid Arab. Gitu ya, kira-kira ya. Itu pernah ada, sudah pernah kita bikin seminar juga berkali-kali di sini, tapi sudah ada videonya juga tentang bangsa bercampur itu ya. Oke, Pak Matias Tambah, akhirnya bisa juga masuk ya, walaupun sulit masuk ke Terima kasih Pak Paul ya. Hati-hati, itu di video saya sudah kita buat semua, Pak, analisanya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Ini ada. Jangan lupa pertanyaan saya yang pertama dan kedua untuk Pak Jenderal, Pak ya. Ya, si buta huruf dari Gua Hiro, siapa ini? Silakan. Halo, selamat malam, Pak Paul dan teman-teman semua. Ya, shalom. Oke, ya, ini diskusi yang sangat luar biasa. Buat murid Yesus saya sangat akui tentang open cup itu. Orang Papua bilang open cup itu tentang kebenaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya ada kekeliruan dalam suatu institusi. Oke, kita lanjut ke topik masalah Poso, Papua dan Israel ya. Saya mau yang masalah Israel aja ini, yang lagi viral sekarang ya. Saya ini orang awam, orang ya Kristen, orang awam lah, yang tidak begitu mengerti tentang segala macam konflik, konspirasi yang ada di muka bumi ini, termasuk orang Israel, Yahudi, yang kalau kita melihat dari perjanjian lama, dari zaman Abraham sampai kepada Yesus Kristus datang, dan sampai pada masa kini, Yahudi Israel masih terus menumpahkan darah ya. Kalau kita melihat bahwa Yesus datang, sebelum Yesus datang, di perjanjian lama, bangsa Yahudi Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan, bangsa yang diberkati. Siapa yang mengikuti, siapa yang
mengkutuk Israel akan mendapat kutuk. Siapa yang memberkati Israel akan mendapat berkat. Itulah bangsa pilihan. Kita tidak bisa pungkiri. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, itu adalah Mesias, itu datang yang pertama kali, bangsa Yahudi ini kan menolak dia. Seandainya pada saat itu, 2000 tahun yang lalu, bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan, maka mungkin saya mau bertanya, Pak Paul, apakah kesudahan itu sudah berakhir ketika orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan? Pertama kali Yesus datang. Apakah kesudahan itu sudah berakhir ketika mereka menerima dia sebagai Tuhan? Tetapi, itu pertanyaan pertama. Tetapi ketika mereka menolak dia sebagai Tuhan dan menyalibkan dia, itulah yang kita katakan Yahudi ini sebagai antikris. Kalau menurut saya. Karena antikristus adalah tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Anti dari Kristus, lawan dari Kristus. Jadi orang Yahudi ini, Israel ini, yang menyalibkan Yesus berarti mereka adalah antikris. Apakah seperti itu? Itu pertanyaan nomor 2. Nah, yang berikut, ketika mereka menyalibkan Yesus, otomatis kasih karunia itu, keselamatan itu dikaruniakan untuk semua bangsa, bukan hanya Yahudi saja, begitu. Tapi kasih karunia untuk seluruh bangsa. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Karena itu yang kasih karunia dibuang oleh bangsa Yahudi. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari kaum Israel, kan begitu. Yang pertanyaan berikut, apakah Islam itu antikris? Ya kalau menurut saya Islam itu antikris karena dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, yang saya mau tanya ke pertanyaan ketiga, kesimpulannya, apakah Yahudi antikris? Apakah Islam antikris? Itu pertanyaan ketiga. Karena Yahudi banyak loh yang sudah percaya Yesus. Saya tanya Pak Paul, saya tanya Pak Paul, bukan saya tanya kalian. Tidak apa-apa. Ya, saya mau tanya Pak Paul gitu loh. Ya, pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, apakah Yahudi itu antikris? Karena dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, saya jawab dulu nih. Apakah Islam itu antikris? Sebentar. Jangan diborong, karena nanti bingung. Ya kan, satu-satu. Tadi karena itu tadi keterangannya panjang, terus tiba-tiba pertanyaannya beda banget dengan penjelasannya. Jadi saya harus hati-hati. Apakah Yahudi antikris? Nah, kalau bilang Yahudi antikris salah, karena ada ribuan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Betul, Pastor. Ya, kan? Itu, sebentar. Di zaman Yesus ada ribuan orang Yahudi yang percaya Yesus. Jadi tidak bisa orang Yahudi disebut antikris, bahkan para rasul adalah orang Yahudi. Ya kan? Nah, kemudian gara-gara setelah tahun 300, setelah tahun 325 ya, Konsil Nikaya, maka tidak ada orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Masalahnya di mana? Apakah terus gara-gara ini tuh mereka jadi antikris? Seperti tuduhannya Martin Luther? Enggak. Karena orang Yahudi berkata yang namanya Mesias itu harus manusia. Di dalam Matius sampai Yohanes, di dalam Matius, Markus, Lukas deh, yang Yohanes beda ya, Matius sampai Lukas, Matius, Markus, Lukas. Yesus itu bilang apa? Anak manusia loh. Salah nggak? Nggak salah kalau orang Yahudi bilang Mesias itu harus anak manusia. Tetapi sejak tahun 325, sifat Yesus sebagai anak manusia itu malah ditanggalkan loh. Yesus harus Allah. Kalau nggak mengaku Yesus Allah itu dihukum loh sama gereja loh. Yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah dihukum. Padahal Yesus berkata, aku anak manusia bolak-balik. Apakah Yesus Allah? Oh iya. Tetapi pengakuan itu tidak perlu. Justru yang harus diperlukan mengakui Yesus sebagai anak manusia. Seperti yang di dalam 1 Yohanes. Antikris adalah orang yang tidak mengakui, yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi dibalik-balik tuh saat itu pemahamannya.
Nah, pemahamannya ini adalah pemahaman Helenis. Salah nggak? Nggak salah. Ini adalah pemahaman orang Yahudi. Salah nggak? Nggak salah. Cuman ketika ini dipaksakan ke orang Yahudi, nggak masuk. Nggak bisa. Makanya apakah Yahudi itu menolak Yesus gara-gara karena Yesusnya menolak? Enggak. Orang Yahudi menolak Yesus yang dijelaskan oleh orang Helenis ini. Sama seperti kalau Anda datang kepada orang Yahudi sekarang, penginjilan kepada orang Yahudi, ketokkan kepala saya kalau Anda bisa menangkan orang Yahudi dengan cara menjelaskan Trinitas. Itu ya. Nggak akan bisa. Begitu cerita Trinitas, minggir. Oh, perjanjian lama cerita begini, cerita begitu. Orang Yahudi bilang, saya ini berbahasa Yahudi dari kecil. Dari lahir ceprot saya udah bisa bahasa Ibrani. Lah kamu itu baru belajar 1 semester udah merasa lebih jago dari saya. Itu yang diomongkan orang Yahudi kepada saya. Tapi saya sudah menangkan 2 orang Yahudi selama di Eropa ini. Tanpa harus pakai Trinitas. Maka menjelaskan Yesusnya itu jangan pakai Yesus dengan versi Helenis. Apakah dengan berkati berarti Yahudi antikris? Enggak. Yahudi tidak antikris sama sekali. Dia mengharapkan Mesias itu datang loh. Ada rabi namanya Rambam. Sama Ramban. Ya. Ini Maimonides. Ini Nahamides. Ya kan? Dua-duanya percaya bahwa Mesias akan datang sebagai anak manusia. Yang Ramban sebagai anak manusia, yang Maimonides adalah kondisi mesianik. Yesaya 11, Yesaya 65. Apakah mereka antikris? Enggak loh, mereka mengharapkan loh Mesias yang sebagai anak manusia datang di atas awan-awan membebaskan mereka loh. Tapi kan Mesias kan sudah datang 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus, dan mereka menyalibkan dia. Siapa bilang mereka? Ya, orang Yahudi itu kan. Oh, bukan orang Yahudi. Yang menyalibkan Yesus bukan orang Yahudi loh, orang Roma loh. Ya, atas permintaan orang Yahudi karena jangan dicampur aduk. Yang menyalibkan Yesus adalah orang Roma karena Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Yang mengenal hukuman salib adalah Roma. Mengapa disalib? Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Hati-hati, Pak. Nanti dulu, jadi stop. Ya, orang Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Yang mengenal hukuman salib adalah orang Roma. Mengapa ada disalib? Karena dia memberontak kepada kaisar. Salib adalah hukuman untuk orang-orang yang makar. Maka Yesus itu dianggap sebagai makar kepada kaisar. Karena dia menganggap dirinya adalah raja. Makanya tulisannya Yesua Hanosri wa Melek Hayahudi. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu hukuman makar. Apakah Yahudi itu menolak Yesus? Bukan loh Pak. Imam Yahudi saat itu menolak Yesus. Bukan orang Yahudi loh Pak. Zaman itu ada ribuan orang Yahudi yang menerima Yesus loh Pak. Ya. Jadi Bapak jangan campur adukin Pak. Jangan gara-gara satu orang terus menganggap semua orang Yahudi menolak Yesus. Enggak bisa. Ya. Jadi nanti dulu. Yang menerima Yesus itu lebih banyak daripada yang menolak Yesus di zaman itu Pak. Saya yakin. Ada ribuan, sampai Yakobus pun bolak-balik bilang di Kisah Rasul 15 sama Kisah Rasul 24, Kisah Rasul 15 sama Kisah Rasul 21. Itu ada ribuan orang Yahudi sekarang. Bahkan para imam-imam Yahudi pun banyak yang jadi murid Yesus. Ya kan? Nikodemus, Yusuf Arimatea, itu anggota kehormatan Yahudi semua itu, Pak. Jadi nggak bisa dipukul rata, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Islam adalah antikristus? Oh, nanti sebelum kita masuk ke yang ini, ya. Jadi sekarang Yahudi yang sekarang yaitu Yudaismenya ya, yang Yudaisme yang mereka tidak menerima Yesus yang Trinitas. Jangan salah loh, Pak. Kalau kita menjelaskannya Yesus ini Mesias anak manusia, ya, mereka akan terima, Pak. Masalahnya orang Kristen selalu datang kepada Yahudi menjelaskannya ini, Pak, bukan yang bawah, Pak. Ya repot. Nggak akan bisa, udah. Pokoknya begitu bawa-bawa Trinitas ke orang Yahudi, udah. Mau taruhan berapa sama saya juga, nggak bakal masuk.
Begitu bilang Trinitas, mereka bilang, wah pagan. Langsung bilang begitu. Tetapi kalau kita datang memperkenalkan Yesus yang mati di salib, menderita karena dosa-dosa kita, orang Yahudi bisa paham. Orang Yahudi bisa terima. Terus dia akan nanya, siapakah Yesus? Kita bilang, Yesus adalah anak manusia. Tetapi kan yang menebus kita adalah Yehova sendiri. Ya, itu adalah yang namanya antropomorfisme. Yang ada di Kejadian 18 dan di banyak sekali di tulisan-tulisan yang lain dalam Perjanjian Lama. Maka orang-orang Yahudi akan bisa menerima, memperkenalkan karena Yehova berkali-kali menjadi manusia, antropomorfisme. Tapi kalau kita bilang Yesus langsung Trinitas, selesai sudah kita. Kalau kita langsung bilang bahwa Mesias adalah Allah, selesai. Jadi waktu menjadi manusia itu benar-benar manusia. Ramban sendiri mengatakan demikian, Sinahamides tadi. Ramban pun mengatakan Mesias itu anak manusia. Dia debat sama uskup yang di Prancis. Kalau kamu berkata Mesias adalah Allah, wah, dia bilang, bagaimana Allah bisa mengurapi dirinya sendiri? Mesias kan artinya yang diurapi. Bagaimana Allah diurapin? Siapa yang mengurapin Allah? Kurang ajar sekali kau. Dia bilang, si Ramban bilang begitu. Mesias itu kan artinya Hamasiah, Masiah kan? Yang diurapi. Bagaimana Allah disebut dengan yang diurapi? Jadi tidak boleh kita menggunakan Trinitas pendekatan kepada orang Yahudi. Itulah sebabnya selama hampir 2000 tahun tidak ada lagi orang Yahudi. Sejak tahun 300 tidak ada lagi orang Yahudi yang terima Yesus. Karena Yesus yang kita beritakan adalah Yesus yang Trinitas. Oh, bukan saya anti Trinitas, bukan. Saya dari gereja Trinitas. Cuman maksud saya yang kita beritakan ke orang Yahudi adalah Yesus Trinitas. Dan orang Yahudi bilang, enggak, Mesias itu enggak mungkin Trinitas. Tidak mungkin. Tidak ada ayatnya di dalam Perjanjian Lama, nubuatan Yesus itu Trinitas. Terus kita berdebat dengan dia bilang, saya ini lebih tahu bahasa Ibrani daripada kamu. Ya toh? Nah, kemudian orang-orang ini sok-sokan semua, pada nggak bisa bahasa Ibrani, tapi sok-sokan ngajarin Trinitas ke orang Yahudi. Tambah disemprot lagi. Udah jelas mereka lebih pandai dari kita. Jadi nggak salah kalau orang Yahudi menolak Yesus yang kita perkenalkan. Itu yang pertama. Itu Yesus yang kita perkenalkan kedua. Yesusnya matinya hari apa? Jumat. Bangkitnya hari Minggu. 2 malam, 1 hari. Jelas ini Yesus yang salah. Yesus itu harus 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, ini yang jadi kesalahan. Penggenapan-penggenapan itulah yang salah. Kemudian, Yesus yang kita kenalkan adalah Yesus yang Paskahnya hari Minggu. Orang Yahudi bilang, oh Paskah itu bukan hari Minggu. Paskah itu 14 Nisan. Tambah bingung lagi orang Yahudinya. Kita memperkenalkannya Yesusnya benar-benar Yesus yang mereka tidak kenal sama sekali. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada Paskah yang ada Paskah hari Minggu? Berarti orang Yahudi bilang, kamu ini orang Kristen gak ngerti apa-apa. Bagaimana bisa kalian mau ngajarin kami? Makanya kita susah nginjili orang Yahudi. Jadi bukan salahnya orang Yahudinya, salahnya kita yang nginjili mereka dengan menggunakan dogma yang salah itu. Gitu. Itulah sebabnya sekarang ini ada gerakan mesianik. Banyak orang Yahudi yang diselamatkan. Bukan karena konsep-konsep dogma-dogma Trinitas, tetapi karena kita mengenalkan Yesus yang benar kepada mereka, dan mereka bisa menerimanya. Contohnya 2 orang yang saya injili itu. Jadi ada banyak sekali Yesus yang Anda bawa kepada orang Yahudi itu Yesus yang sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Mesias ya, konsep mesianik ini ya. Ini konsep mesianik ini yang kita bawa namanya mesianik. Ini kan berdasarkan Masiah. Masiah artinya apa? Yang diurapi. Hati-hati dengan konsep ini. Begitu salah semua pemahaman kita.
Ya, sebentar lagi saya harus. Oke, Pak, saya mau tanya sebelum saya lupa, Pak. Dicatat, Pak. Supaya jangan lupa Bapak catat, sebab saya harus maju terus ya. Terus 2, apakah Islam itu antikris? Jelas, 1, Islam itu menolak Yesus itu disalib. Padahal Alkitab berkata, Yesus disalib untuk menebus manusia. Kalau Yesus tidak disalib, maka sia-sia semua iman kita. Ya kan? Dan Roma 10 ayat 9. Yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dari antara orang mati. Ya. Dan yang ketiga, antikristus itu tidak mengakui Bapa dan Anak. Allah tidak diperanakan. Nah, itu sudah antikristus tuh. Jadi apakah Islam antikristus? Sudah jelas. Islam antikristus. Sudah bawa pegang itu. Gitu ya. Jadi jelas Islam itu adalah antikristus. Nggak mungkin diragukan lagi. Nah, karena bukti-bukti ini dan Islam itu menyangkal. Islam itu menyangkal Yesus yang adalah anak Allah. Nggak mau. Nggak disalib, bukan anak Allah. Dan Yesusnya di dalam Islam tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah jelas itu antikristus. Semua ajaran yang diajarkan oleh Yesus ditolak semua oleh Islam. Contohnya, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu membenci, kamu sudah membunuh. Dan Islam menolak semua, antitesis semua. Bunuh, kafir, bunuh. Itu sudah jelas antikristus. Pengajaran Yesus ditolak semua sama orang Islam. Ya kan? Yesus mengajari jangan bercerai. Orang Islam mengajari kawin cerai. Yesus berkata jelas, kamu sesat. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Muhammad ngajarin ngehe. Oh, kalau bilang ngehe ini penistaan ya. Mengajari salah lagi. Wik, gitu. Udah jelas, kamu sesat. Jelas Muhammad adalah sesat. Kalau menurut Yesus. Jadi jelas Islam adalah antikris, Pak. Bukan orang Yahudi. Karena Islam itu nanti memusuhi orang Nasrani dan memusuhi orang Yahudi. Bunuh mereka dimanapun mereka berada. Begitu ya. Tidak bisa dilanjutkan karena saya harus mengajar, Pak. Ini jam 9. Atau satu pertanyaan terakhir boleh silakan. Pak siapa tadi? Jadi begini. Jadi pengertian saya dari apa yang Pak Paul jelaskan, berarti Yahudi yang terima Yesus itu yang dikatakan pengikut Kristus. Mereka memang orang Yahudi, tapi mereka menjadi pengikut Kristus ketika terima Yesus. Tetapi Yahudi yang tidak terima Yesus, itu adalah antikris. Bukan. Itu adalah antikris, karena mereka tidak terima Yesus. Gitu. Bukan. Mereka masih menantikan Mesias yang datang pertama kali. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kalau gitu, Buddha itu antikristus dong. Hindu antikristus. Ya, kalau Yahudi ini kan jelas-jelas mereka menentang ketuhanan Yesus. Bahwa Yesus belum datang yang pertama kali, itu mereka menentang, benar-benar menentang, kan begitu. Loh, itu nggak ada masalah. Ya, mereka menentang Yesus itu bukan anak Allah, Yesus Buddha, itu sama Hindu. Ya, kalau Buddha sama Hindu beda lah ajarannya. Oh, bukan beda, Pak. Bukan masalah bedanya, Pak. Yahudi kan yang menyalibkan Yesus. Nah, sekali lagi. Yahudi dalam artian begini, dalam artian jangan balik lagi, Pak. Kan sudah diulangin, Bapak nggak boleh balik itu lagi. Itu namanya Bapak sedang mengarahkan orang. Orang Yahudi. Ini kan dengarkan ya. Iya. Kita sama-sama membaca kitab suci kan gitu. Pak, tidak pernah disebutkan orang Yahudi menyalibkan Yesus, Pak. Itu di Injil itu kan ada. Dicatat apa yang udah disampaikan. Jangan ngotot. Pak, yang menyalibkan Yesus itu orang Romawi, Pak. Orang Roma. Betul orang Romawi yang menyalibkan Yesus karena memang dalam pemerintahan Romawi. Tetapi yang atas inisiatif orang Yahudi.
oleh para ahli Taurat, itu kan gitu. Ini orang ini mau bertanya apa mau guru ya? Ini namanya Bapak sudah punya pengajaran, Bapak ingin memaksakan, sementara pengajaran Bapak sudah nggak alkitabiah sama sekali, Pak. Udah nggak alkitab itu, Pak. Bagaimana orang mau mencari kebenaran kalau cara? Ya, Bapak bukan mencari kebenaran, Bapak sudah memaksakan kebenarannya Bapak kepada kami, Pak. Nah, kita sudah kasih tahu, sudah jelas bahwa yang menyalibkan Yesus itu orang Roma, bukan orang Yahudi. Karena salib itu hukuman Roma, bukan hukuman Yahudi. Dan orang Yahudi ada ribuan orang Yahudi yang menerima Yesus, Pak. Ya begini, Bapak. Saya mohon Bapak dengan hormat. Salam toleransi. Matikan dulu yang lain, Pak Paul. Bapak juga matikan aja, Bapak sudah cukup, Pak. Karena saya harusnya mengajar sekarang jam 9. Bapak ini ngapain berasain sama antikris? Ya, semua matikan semua. Jadi gini loh, kalau kita sudah cerita, Alkitab sudah bilang apa begitu, ayatnya bilang begitu. Terus kamu mau langgar yang ditulis mau kamu sangkal, itu namanya udah cari masalah sama saya itu. Kita kalau ngomong bukan pakai asumsi, kita kalau ngomong itu jangan pakai asumsi, tetapi kita pakai bukti yang ada. Ya, kalau ngomong sama pakai asumsi, semua orang bisa ngarang nanti, semua orang bisa cerita ngarang bebas nanti. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh ngarang-ngarang begitu. Sudah jelas. Ini nggak boleh pakai asumsi kalau cerita sama saya. Kalau cerita sama saya pakai asumsi nanti kita nggak kelar-kelar ngomongnya. Ya, semua orang asumsi, semua orang bisa ngarang. Nah, saya tunjukkan ayatnya nih ya. Karena saya harus mengajar nih, saya udah terlambat 5 menit. Ya, jadi kalau sudah terlambat begini, saya bisa nggak sabaran nih kalau udah begini nih. Kalau udah terlambat begini masih ngeyel gitu ya. Ini ayatnya nih, baca ya, Kisah Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi." Masa kita masih mau ngeyel ini? Kurang tebal ya. Beribu-ribu orang Yahudi, ya. Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar, jadi mereka percaya kepada Yesus dan sambil memelihara hukum. Karena apa? Mereka orang Yahudi, tetap percaya Yesus, tapi mereka tetap Taurat. Ya. Yang ngomong Yakobus ya. Ini adalah Yakobus. Ini ceritanya, konteksnya ini adalah Yakobus. Yakobus itu saudaranya Yesus, anaknya Maria. Masa mereka disebut antikristus? Jangan dong. Oh kan yang nggak percaya. Nah, kalau yang nggak percaya, ya nggak percaya. Tapi jangan gara-gara satu orang Yahudi, si Kayafas itu, terus Anda langsung mengklaim bahwa seluruh orang Yahudi antikristus. Ini ada ribuan orang, ada ribuan orang yang percaya ngelawan satu orang yang tidak percaya. Masa terus yang gara-gara yang satu ini semua ini disebut antikristus? Nggak boleh dong. Ya, itu sama saja ada satu orang Cina yang terlibat dengan PKI, ya. Tapi pendirinya PKI kan orang pesantren semua. Lalu begitu lihat orang Cina, PKI. Wah, itu kan kurang ajar itu namanya. Hanya ada satu orang Cina yang terlibat di Partai Komunis Indonesia. Lalu pendiri Partai Komunis Indonesia itu orang santri semua, orang pesantren semua. Nah, gara-gara yang satu Cina itu, maka seluruh orang Cina di Indonesia disebut PKI sekarang. Dikit-dikit pokoknya PKI, dikit-dikit ngomongnya PKI. Nah, itu seperti itu yang Bapak ngomong itu kayak tadi itu, Pak. Gara-gara satu si Kayafas ini, gara-gara satu orang Kayafas, Bapak memfitnah semua orang Yahudi adalah antikristus. Padahal ada ribuan orang yang menjadi percaya. Itu loh. Jadi hati-hati. Nah, jangan kembali lagi ke sana, Pak. Kan sudah dijelaskan gitu ya. Oke, tidak saya teruskan karena nanti akhirnya ngeyel-ngeyelan kalau udah begitu ya.